Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Kali ini kami sedang ada di biasalah, nggak bercanda. Hari ini kami lagi ada di dealer Royal Enfield Pondok Indah. Ini adalah dealer Royal Enfield flagship-nya yang paling baru, dan kami sedang memenuhi undangan Royal Enfield untuk melakukan perjalanan jauh alias touring ke Geopark Ciletuh, Sukabumi. Nah, buat anak-anak motor pasti udah pada tahu dong kalau Geopark Ciletuh Sukabumi itu punya destinasi wisata yang menarik dan juga punya rute-rute perjalanan yang cukup menantang dan juga indah-indah nih. Pastinya seru deh, makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Bersama saya Brian, selamat menonton. Nah, di perjalanan kali ini Royal Enfield Indonesia memberikan kita satu unit motor, yaitu Royal Enfield Meteor 350. Seperti yang ada, wah di sini nggak ada motornya ternyata ya. Jadi Royal Enfield Meteor 350 ini adalah motor terbaru dari Royal Enfield Indonesia. Jadi diluncurin tahun 2021 dan sebenarnya udah pernah Auto Rider review. Bisa dilihat di video yang ada di atas ini, udah di review sama Mas Manut. Dan di perjalanan kali ini kita bakal banyak bahas soal gimana motor ini dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Yang kita tahu seperti dari Jakarta ke Ciletuh itu kita lewat rute Cikidang, yang mana di situ jalurnya cukup sempit dan jalannya tidak terlalu rata, banyak tanjakan yang cukup curam, turunan cukup curam, dan belokan yang sebenarnya cukup ekstrim. Lalu nanti di jalur Pantai Loji itu baru yang menariknya, karena banyak buat pemandangan indah, tapi juga banyak juga rute yang tanjakannya cukup curam dan menantang deh pokoknya ya. Nah, sekarang udah jam 7, teman-teman yang lain juga udah siap-siap. Sekarang kita siapin motornya aja yuk buat perjalanan jarak jauh ini. Oke bro, ini kita udah siap-siap. Udah bisa dilihat nih, ini Royal Enfield Meteor 350 yang bakal saya bawa. Dan ini motor yang warna hitam. Bisa lihat ya, udah kepasang tank bag sama ada tas di belakang. Soalnya Royal Enfield Indonesia tidak menyediakan seperti apa ya, road assistance ya buat pakai mobil gitu. Jadi semua harus dibawa di atas motor, termasuk baju bawaan, perlengkapan segala macam, jas hujan harus dibawa di atas motor. Jadi ini bener-beneran touring nih. Seperti apa keseruannya? Yuk kita sekarang mulai jalan yuk. Oke, perjalanan dimulai dari Royal Enfield Pondok Indah melewati Lebak Bulus, kemudian isi bensin terlebih dahulu di Ciputat. Dari Ciputat melalui Pasar Parung lalu belok kanan menuju arah Lewiliang. Sepanjang rute ini sih masih menemui kemacetan kota satelit Jakarta, sehingga membutuhkan lebih banyak stop and go. Uniknya Royal Enfield Meteor 350 memiliki torsi yang cukup besar dan titik puncaknya ada di RPM yang tidak terlalu tinggi. Berdasarkan lembar spesifikasi, torsinya mencapai 27 Nm pada 4000 RPM, sehingga untuk menggerakkan stop and go dirasa masih cukup mudah. Bagian pengereman juga cukup pakem untuk menghentikan laju motor. Yang menjadi fokus di kemacetan hanya bagian setang yang cukup lebar, sehingga harus memperhitungkan dengan hati-hati agar tidak terkena kendaraan lain. Terutama saat sedang selap-selip seperti ini nih. Kalau terlalu sempit, mending ditahan aja deh ya, daripada celaka nantinya. Menuju arah Lewiliang memang rute yang dilewati masih jalan kecil dua arah yang banyak memiliki polisi tidur. Meskipun lalu lintas cukup lancar, namun kondisi banyaknya polisi tidur membuat sedikit kagok. Sehingga tak jarang polisi tidur yang tidak terlalu tajam mending dilibas aja deh. Enaknya Royal Enfield Meteor 350 memiliki suspensi dengan peredaman yang cukup baik, sehingga tidak terlalu masalah untuk melewati polisi tidur yang cukup landai tadi. Nah, ternyata kenyamanan suspensi ini terasa hingga memasuki kawasan Taman Nasional Halimun.
Di sini rombongan touring mulai menemui jalan yang tidak rata atau aspal yang rusak. Namun saya rasa suspensi masih cukup meredam kontur jalan yang tidak rata tadi, sehingga saya masih bisa mengikuti road captain yang menggunakan motor petualang yakni Royal Enfield Himalayan. Terlebih Meteor 350 punya jok yang sangat nyaman dan empuk, sehingga menambah redaman getaran dari jalan yang rusak tersebut. Usai melewati Taman Nasional Halimun, rombongan pun disuguhkan oleh indahnya rentetan kebun teh Cianten. Keindahan ini pun cukup menyegarkan pikiran dan suasana, termasuk semakin semangat untuk menghadapi rute-rute menarik lainnya yang ada di depan. Di sini road captain cukup cepat memacu Himalayannya, membuat kami yang ada di belakang berusaha untuk mengikuti ritme pergerakannya. Ternyata Royal Enfield Meteor 350 terbilang dapat mengikuti gerakan sang road captain. Mesin 340 cc bertenaga 20,2 dk di 6100 rpm sangat diandalkan dalam kondisi ini. Terlebih usai melewati Cianten, rombongan mulai memasuki kawasan Cikidang yang memiliki banyak jalanan berkelok, tanjakan, serta turunan. Pada rute ini mulai terasa pengendalian Meteor 350 yang cukup stabil, terutama saat bermanuver jalanan berbelok. Untuk belok ke kanan dan ke kiri sangat terbantu oleh setang yang lebar serta bobot yang terpusat cukup rendah, sehingga tidak ragu untuk melahap tikungan dengan posisi motor yang cukup miring. Saat melewati tanjakan pun, torsi motor ini juga tidak diragukan lagi. Cukup pakai percepatan kedua, motor sudah bisa melahap berbagai macam sudut kemiringan di tanjakan. Namun, perlu berhati-hati saat melewati jalanan yang menurun tajam. Perlu mengatur keseimbangan dan mengurangi kecepatan agar dapat mengendalikan motor sesuai yang diharapkan. Pengereman Royal Enfield Meteor 350 sangat diandalkan dalam kondisi ini. Untungnya, motor cruiser ini telah menggunakan kaliper dari Bybre. Bybre sendiri merupakan merek yang berada di bawah Brembo, jadi aman deh ya. Nah, nggak disangka road captain yang bergerak cepat tadi berakhir di rumah makan Bu Heni. Wah, tampaknya pemimpin touring sudah mulai lapar nih, jadinya buru-buru ke rumah makan. Kalau gitu kita berhenti dulu deh untuk istirahat sejenak sembari makan untuk pondasi di rute touring selanjutnya. Oke bro, kita udah sampai di rumah makan Ibu Heni, tepatnya di Cikidang, karena ini udah jam 1 siang, waktunya istirahat. Dan perjalanan Royal Enfield Indonesia untuk menuju ke Geopark Ciletuh masih panjang nih. Tadi udah bisa dilihat sendiri kan perjalanannya lewatin tempat yang keren-keren banget, dan rutenya menarik-narik banget dengan pemandangan-pemandangan sawah gitu ya. Dan sekarang waktunya istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Geopark Ciletuh. Yuk, perjalanan kembali dilanjut. Masih di Cikidang, rombongan touring disuguhkan oleh jalanan yang sudah terkena hujan. Kondisi ini membuat ritme berkendara tidak terlalu cepat, butuh kehati-hatian agar tidak terpeleset di jalur Cikidang yang sangat berliku-liku. Rombongan pun sempat terkena banjir usai melewati jalur Cikidang di dekat Pelabuhan Ratu. Walaupun banjir tidak terlalu tinggi, namun cipratan air dari roda depan tidak terhindari. Sepatu dan celana bagian bawah langsung basah karena Meteor 350 merupakan motor cruiser yang memiliki footstep sangat dekat dengan roda depan. Pas mau diakalin mengangkat kaki ke depan, cipratan justru naik ke atas jok dan membasahi bagian paha. Duh, jadi serba salah deh. Nikmatin aja deh kali ini. Memasuki jalur Pantai Loji, peserta pun sempat terkena hujan. Akhirnya memutuskan untuk minggir sebentar untuk memasang jas hujan. Namun usai jas hujan terpasang, malah hujannya yang berhenti. Ya ribet deh, tapi nggak apa-apa. Namanya juga touring, kita nikmatin lagi aja. Nah, di jalur Pantai Loji ini baru deh peserta disuguhkan oleh pemandangan yang sangat menawan. Jalanan yang rata, jalanan berkelok, sekaligus pemandangan ke laut menjadi sensasi tersendiri bagi pecinta roda 2. Nggak tanggung-tanggung, momen ini pun langsung dimanfaatkan untuk mengambil sejumlah gambar. Usai berpuas ambil gambar, perjalanan kembali dilanjut menuju puncak Dharma di Geopark Ciletuh. Perjalanan ke sana sih masih harus memeras tenaga dari Royal Enfield Meteor 350. Terutama di tanjakan Leni yang memiliki kemiringan yang cukup ekstrim. Di sini mesin 349 cc milik Meteor terpaksa harus diperas cukup keras. Bahkan saya hanya memanfaatkan gigi 1 agar motor tetap dapat melaju. Setelah melewati tanjakan Leni, rute berkelok dengan aspal yang mulus membuat perjalanan semakin nikmat. Jalanan seperti ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi penghobi roda 2. Udara sejuk dan jalanan yang sepi menjadi pelarian bagi warga Jakarta yang sering terjebak kemacetan. Tak lama rombongan pun sampai di puncak Dharma Geopark Ciletuh, tepatnya pukul 5 sore.
Oke bro, itu dia tadi. Sekarang rombongan Royal Enfield Indonesia udah sampai di Puncak Dharma Geopark Ciletuh. Habis ini kegiatan paling hanya bersantai-santai dan istirahat untuk besoknya kembali lagi ke Jakarta. Jadi ini adalah akhir dari video touring Royal Enfield Meteor 350. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda ada yang ingin membeli Meteor 350 dan penasaran gimana sih motornya kalau dipakai perjalanan jauh sampai ke Ciletuh ini. Karena dari Jakarta ke sini jaraknya kurang lebih sampai 185 km. Oh iya, jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Autorider untuk mengetahui video-video terbaru kami berikutnya. Jangan lupa juga main ke sosial media kami di Instagram @autorider.com dan main juga ke Facebook fanpage kami di autorider.com. Main juga ya ke website kami di www.autorider.com. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.